Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas akuntansi 2023G. Kali ini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Cindy Anastasia Putri Ramadhani dengan NIM akhir 141, Yuni Novia Syafitri dengan NIM akhir 143, Isnaila Cahyani dengan NIM akhir 188, Widya Kusma Putri dengan NIM akhir 192, dan Nadine Mutiara Hartono dengan NIM akhir 206. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama, individual dan kantor akuntan publik. Individual dan kantor akuntan publik bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi laporan keuangan perusahaan telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Yang kedua, AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant adalah organisasi pengordinir profesional bagi para praktisi Certified Public Accountant (CPA) di Amerika Serikat. Terdiri dari 2 komite teknis seniornya. Yang penting adalah Accounting Standard Executive Committee dan Auditing Standard Executive Committee. Dan yang ketiga adalah AAA, American Accounting Association, adalah organisasi para akademis akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. Jurnal kuartalnya Accounting Revenue digunakan sebagai media untuk saling bertukar pikiran dan hasil-hasil penelitian periset di bidang akuntansi. Yang keempat, FASB atau Financial Accounting Standard Board adalah badan independen yang berwenang dan ditugaskan untuk menetapkan dan meningkatkan standar pelaporan dan akuntansi keuangan, yaitu standar yang berhubungan dengan pencatatan informasi yang bermakna mengenai peristiwa-peristiwa dan transaksi-transaksi ekonomi dalam cara yang berguna dalam pelaporan keuangan. Yang kelima, SIC atau Securities and Exchange Commission dibentuk oleh Undang-Undang Kongres pada tahun 1934, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum yang dimaksudkan untuk mengatur sekuritas dan untuk memastikan ketepatan dari pelaporan keuangan dan pengungkapan perusahaan-perusahaan di Amerika. Dan yang keenam adalah organisasi profesional lainnya. Organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negaranya masing-masing. Dan yang ketujuh, para pengguna laporan keuangan. Ada 2 pengguna laporan keuangan. Yang pertama, pengguna langsung, yaitu pemilik perusahaan dengan pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, otoritas perpajakan, pekerja, dan para pelanggan. Dan yang kedua adalah pengguna tidak langsung, yaitu analisis dan penasehat keuangan, bursa saham, pengacara, pihak yang berwenang, asosiasi perdagangan, dan serikat pekerja. Materi selanjutnya yaitu siapa saja sih yang berwenang menetapkan standar. Teori-teori regulasi umumnya disampaikan akan diterima oleh industri terkait dan didesain serta dioperasikan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Ada 2 kategori utama tentang regulasi industri. Yang pertama, teori-teori kepentingan umum atau menyajikan bahwa regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan publik akan koreksi terhadap ketidakefisien atau ketidaklayakan harga pasar. Teori ini tujuan utamanya adalah melindungi dan menjamin kepentingan umum. Dan yang kedua adalah teori-teori kepentingan kelompok atau teori perebutan, atau regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan kelompok tertentu dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan akuntannya. Selanjutnya, mengenai regulasi standar akuntansi di sektor swasta. Jadi, kepentingan publik dalam akuntansi itu akan terpenuhi jika pembuatan standar itu diserahkan kepada sektor swasta. Di Amerika, pembuatan standar swasta itu melibatkan Committee on Accounting Procedures and Financial Accounting Standard Board. Mengingat FSAB saat ini adalah badan penyusun standar yang ada di sektor swasta, maka akan digunakan untuk menggambarkan keunggulan dan kelemahan dari standar akuntansi yang diatur oleh sektor swasta. Kemudian, ada opini bahwa proses inovasi dalam akuntansi itu bergantung kepada peran dari badan-badan pemerintah seperti SEC sebagai pengganggu yang kreatif. Kemudian terdapat perdebatan bahwa struktur dari regulasi sekuritas yang ditetapkan oleh Sekuritas Act tahun 1933 dan tahun 1934 itu melindungi para investor dari kecurigaan terjadinya penyalahgunaan.
Kemudian, SEC itu dimotivasi oleh keinginan untuk menciptakan suatu tingkat pengungkapan publik yang dianggap perlu dan memadai dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan FASB, SEC itu dijamin oleh legitimasi yang lebih tinggi melalui wewenang hukum yang jelas. Beberapa klaim itu mengatakan bahwa sektor swasta itu harus diawasi dan dikendalikan karena beberapa tujuannya yang kadang bertentangan dengan kepentingan umum. Financial Accounting Fairness Act meminta SEC untuk memberikan sawarannya kepada ketetapan-ketetapan dari FASB sebelum perusahaan-perusahaan itu diharuskan untuk mematuhinya. Ketepatan dalam menjelaskan standar akuntansi yang berlebihan itu bisa menyebabkan overregulation, yang mana bisa mengakibatkan terhadap susahnya implementasi, lalu kurangnya professional judgment, meningkatkan biaya kepatuhan, dan juga mengurangi fleksibilitas perusahaan. Nah, prinsip yang baik itu yang base-nya itu base approach seperti IFRS yang lebih relevan dan juga fleksibel untuk bisnis perusahaan bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pilihan dalam akuntansi. Jadi, di dalam situasi pasar yang tidak sempurna dan tidak lengkap, permintaan akan akuntansi dan regulasi akuntansi itu memberikan usulan bahwa pengungkapan akuntansi dan kontrak-kontrak yang berdasarkan atas akuntansi adalah merupakan cara yang efektif dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Sehingga akuntansi ini tuh bisa menjadi alat yang penting untuk yang pertama itu memberikan informasi yang lebih transparan, yang kedua mengurangi ketidaksempurnaan pasar, yang ketiga menciptakan dasar dalam pengambilan keputusan. Lalu ada beberapa motivasi untuk dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Yang pertama, pembuatan kontrak atau perspektif pembuatan kontrak yang efektif. Jadi akuntansi ini tuh digunakan untuk menyusun kontrak yang lebih efektif, misalnya dalam perjanjian antara perusahaan dan kreditur atau investor. Yang kedua, pemberian harga atas aktiva. Informasi akuntansi ini tuh bisa membantu menentukan nilai suatu aset yang penting untuk keputusan investasi atau pencatatan laporan keuangan. Dan yang ketiga, mempengaruhi pihak-pihak eksternal seperti yang pertama, internal revenue service. Nah, pajak yang harus dibayar ini tuh bisa dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi. Yang kedua, regulator pemerintahan. Ini tuh bisa untuk memastikan perusahaan mematuhi standar yang berlaku. Ketiga, pemasok dan para pesaing. Mereka bisa melihat kondisi finansial perusahaan dan menyesuaikan strategi mereka. Yang keempat adalah negosiator serikat buruh. Nah, akuntansi pun bisa berpengaruh dalam perundingan gaji atau hak karyawan. Baik, selanjutnya yaitu strategi penyusunan standar di negara berkembang. Jadi yang pertama yaitu pendekatan evolusioner, yaitu merupakan pembuatan standar di suatu negara di mana negara tersebut itu mengembangkan standarnya sendiri tanpa pengaruh ataupun gangguan dari luar atau dari negara lain. Nah, hambatan yang mungkin muncul dalam pengaplikasian pembuatan standar secara mandiri ini adalah keharusan dari si mitra asing dari luar negara tersebut untuk menyesuaikan diri dengan standar khusus yang dibuat secara mandiri oleh si negara berkembang ini. Lalu yang kedua, melalui pendekatan transfer teknologi. Di pengembangan ini tuh dapat dicapai melalui aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, para akademisi yang berpraktik di negara berkembang atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu melalui penggunaan standar akuntansi internasional. Jadi negara berkembang yang dapat bergabung dengan International Accounting Standard Board atau IASB. Jadi pendekatan ini tuh harus memperhatikan bahwa transaksi yang terjadi di negara maju ini tuh relevan dengan transaksi dan kondisi di negara berkembang. Nah, beberapa motif pelaksanaan strategi ini yakni yang pertama memperkecil biaya persiapan dan pembuatan standar akuntansi, lalu yang kedua terlibat dalam harmonisasi internasional, dan yang ketiga memfasilitasi pertumbuhan investasi asing yang mungkin dibutuhkan nantinya. Lalu yang keempat memungkinkan profesi untuk meniru standar profesional internasional, dan yang terakhir yaitu melegitimasi statusnya sebagai anggota dengan status penuh dari si komunitas internasional. Lalu strategi yang keempat atau yang terakhir ini adalah strategi situasional. Ini tuh merupakan pengembangan standar akuntansi yang didasarkan atas analisis, prinsip, dan praktik akuntansi di negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya.
Nah, faktor-faktor yang pengaruhi hal ini itu yang pertama linguistik kultural, lalu politik dan hak sipil, ekonomi dan karakteristik demografis, serta lingkungan hukum dan perpajakan dari negara yang bersangkutan. Sekian yang dapat kami sampaikan pada video presentasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan.